Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat EduNews, khususnya Bapak Ibu guru, baik guru swasta maupun guru PNS. Kali ini EduNews akan mengulas tentang verifikasi dan validasi ijazah S1 atau D4 pada Info GTK. Bagi Bapak Ibu guru, Info GTK merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama bagi Bapak Ibu guru penerima tunjangan sertifikasi. Karena Info GTK atau info validasi data guru ini berfungsi untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah yang diolah melalui aplikasi Dapodik. Jika data di Info GTK valid, maka tunjangan sertifikasi cair, dan sebaliknya, jika data di Info GTK tidak valid, maka tunjangan sertifikasi tidak cair. Oke, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Kemendikbud mempublikasikan perpal ijazah bagi guru K2, non K2, ataupun guru swasta yang akan mengikuti seleksi P3K pada laman Info GTK. Fungsi dari perpal tersebut digunakan untuk memadankan data Dapodik dengan data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti. Hasil pemadanan data tersebut digunakan sebagai bahan linearitas formasi P3K dengan pendidikan terakhir calon pelamar. Nah, bagaimana dengan guru yang berstatus PNS? Saat itu memang difokuskan untuk selain guru PNS, tetapi pada tahun 2021 ini perpal ijazah harus dilakukan oleh guru PNS ataupun non PNS yang datanya telah aktif di Dapodik. Bagaimana caranya? Oke, dikutip dari laman Info GTK, untuk menjaga validitas data ijazah sesuai dengan data yang terdaftar pada database perguruan tinggi dan pangkalan data Dikti, maka pastikan data program studi Bapak Ibu sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah. Selanjutnya bagaimana cara melakukan perpal ijazah? Mari kita ulas bersama-sama. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu masuk ke browser terlebih dahulu, lalu pada address bar tuliskan URL atau link info.gtk.kemdikbud.go.id. Setelah masuk laman Info GTK, klik tombol login langsung ke GTK yang berwarna hijau ini. Kemudian pada dashboard login, ketikkan email dan password yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Berikutnya klik tombol login. Tunggu beberapa saat untuk masuk ke halaman akun Bapak Ibu. Setelah masuk akun, di halaman Info GTK ini, gulir ke bawah menuju status perpal ijazah S1 garing D4. Jika di bawahnya muncul tulisan Anda belum melakukan perpal ijazah, berarti data ijazah belum diverifikasi dan validasi. Untuk itu klik tombol perpal ijazah. Selanjutnya muncul notifikasi perpal ijazah yang menampilkan catatan sebelum melakukan perpal. Catatan tersebut berbunyi, yang pertama, perpal ijazah ini wajib dilakukan oleh guru bersangkutan, bukan oleh operator sekolah. Ini artinya bahwa yang harus melakukan perpal ijazah adalah Bapak Ibu sendiri. Bukan berarti tidak boleh dibantu oleh operator sama sekali. Operator boleh melakukan perpal dengan catatan ketika melakukan perpal didampingi Bapak Ibu. Yang kedua, untuk lulusan tahun setelah 2002, pastikan data ijazah Anda terdaftar pada PD Dikti. Jika data Anda tidak terdaftar pada PD Dikti, segera koordinasi dengan perguruan tinggi di mana ijazah tersebut diterbitkan. Ini artinya bahwa lulusan setelah 2002 datanya sudah ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, sehingga nanti ketika kita mengentri data dengan benar, ketika dicek data yang berasal dari PD Dikti tersebut akan muncul. Yang ketiga, untuk lulusan sebelum 2002 dapat menggunakan perpal ijazah dengan upload berkas ijazah. Ini artinya bahwa untuk lulusan perguruan tinggi sebelum 2002 datanya belum ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, sehingga untuk melakukan verifikasi dan validasi butuh data atau dokumen pendukung berupa scan ijazah dengan format PDF yang kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 1 MB. Yang keempat, untuk perguruan tinggi yang berganti nama, gunakan nama perguruan tinggi yang baru jika nama perguruan tinggi lama tidak ditemukan. Ini artinya jika perguruan tinggi kita sekarang sudah berganti nama, maka gunakan nama yang baru. Misalnya IKIP Semarang, maka diganti dengan nama Universitas Negeri Semarang. Untuk simulasi yang pertama ini EduNews menggunakan ijazah setelah tahun 2002. Kemudian nanti untuk simulasi kedua, EduNews menggunakan ijazah sebelum tahun 2002. Oke, kita lanjut.
dengan klik tombol klik ini untuk perpal ijazah S1-D4. Setelah diklik muncul tab baru yaitu tab perpal ijazah. Mula-mula cari nama perguruan tinggi dengan menuliskan seluruh atau sebagian nama perguruan tinggi, maka di bawahnya akan muncul perguruan tinggi yang kita cari. Misalnya Universitas Negeri Semarang, kita pilih. Berikutnya cari nama program studi. Sama seperti halnya mencari nama perguruan tinggi, kita cukup ketik sebagian nama prodi atau seluruhnya, maka nama prodi yang kita pilih muncul dan pilihlah. Setelah nama perguruan tinggi dan program studi dipilih, maka akan muncul kolom berikutnya yaitu nomor induk mahasiswa. Tulislah secara lengkap. Berikutnya klik tombol cek. Jika ketiga kolom terisi secara sesuai, maka di bawah akan muncul data nomor induk mahasiswa, nama, nomor ijazah, nama perguruan tinggi, dan program studi yang bersumber dari pangkalan data pendidikan tinggi. Jika data memang sudah benar sesuai, klik tombol simpan. Setelah klik tombol simpan, sistem memberi rangkuman data berupa nama pada ijazah, nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, nama perguruan tinggi, program studi, tahun masuk, dan tahun lulus. Oke, kita kembali ke laman info GTK. Kita tutup notifikasi perpal ijazah dengan klik tombol close dan kita coba refresh. Setelah di refresh, status perpal ijazah S1-D4 sekarang sudah berubah dengan uraian pada data perpal terakhir, mulai tanggal perpal sampai status perpal yang berketerangan perpal selesai. Kita gulir ke atas dan logout. Selanjutnya kita coba perpal ijazah lulusan sebelum tahun 2002. Langkahnya masih sama seperti sebelumnya, login langsung ke GTK, lalu tulis email dan password yang terdaftar atau sesuai dengan akun Dapodik, lalu klik tombol login. Setelah masuk, langsung saja gulir ke bawah menuju status perpal ijazah S1-D4. Jika keterangan data perpal terakhir berbunyi Anda belum melakukan perpal ijazah, berarti kita belum melakukan perpal ijazah atau ijazah kita belum diverifikasi dan validasi. Maka klik tombol perpal ijazah. Berikutnya kita tidak perlu membaca catatan ini lagi karena tadi sudah kita baca dan sudah kita ketahui, dan langsung saja klik tombol klik ini untuk perpal ijazah S1-D4. Setelah diklik, muncul tab baru yaitu tab perpal ijazah. Mula-mula cari nama perguruan tinggi dengan menuliskan seluruh atau sebagian nama perguruan tinggi. Maka di bawahnya akan muncul perguruan tinggi yang kita cari dan pilihlah. Begitupun dengan program studi, sama seperti halnya mencari nama perguruan tinggi. Kita cukup ketik sebagian nama prodi atau seluruhnya, maka nama prodi yang kita pilih muncul dan pilihlah. Setelah nama perguruan tinggi dan program studi dipilih, maka akan muncul kolom berikutnya yaitu nomor induk mahasiswa. Tulislah secara lengkap. Selanjutnya klik tombol cek. Nah, karena lulusan sebelum tahun 2002, maka data tidak ditemukan. Oleh karena itu, metode perpal ijazahnya menggunakan upload data atau dokumen pendukung berupa scan ijazah format PDF. Kita klik tombol unggah dokumen. Dan muncul tab baru laman unggah dokumen. Mula-mula cari nama perguruan tinggi dengan menuliskan seluruh atau sebagian nama perguruan tinggi, maka di bawahnya akan muncul perguruan tinggi yang kita cari. Kita pilih. Begitupun dengan program studi, sama seperti halnya mencari nama perguruan tinggi, kita cukup ketik sebagian nama prodi atau seluruhnya. Maka nama prodi yang kita pilih muncul dan pilihlah. Setelah nama perguruan tinggi dan program studi dipilih, maka akan muncul kolom berikutnya yaitu kolom nomor induk mahasiswa, nomor ijazah, dan tanggal ijazah. Isikan kolom-kolom tersebut secara benar, lalu lanjut upload berkas dengan cara klik tombol browse. Klik data pendukung berupa scan ijazah PDF, lalu open. Setelah data pendukung scan ijazah PDF berhasil terunggah, klik tombol simpan. Berikutnya muncul rangkuman mulai nama pada ijazah, nomor induk mahasiswa, nama perguruan tinggi, program studi, tanggal masuk, dan tanggal lulus. Sementara keterangan pada ijazah dan tanggal masuk masih kosong.
Kita kembali ke tab laman info GTK. Kita tutup notifikasi perpal ijazah, kemudian refresh laman. Status perpal ijazah S1-D4 pun sekarang sudah berubah dengan uraian mulai tanggal perpal sampai status perpal yang keterangannya menunggu proses pemeriksaan oleh operator pusat. Oke sahabat ID News, khususnya Bapak Ibu Guru, kiranya cukup uraian tentang bagaimana cara melakukan perpal ijazah S1 atau D4. Semoga uraian ini bermanfaat dan ID News akhiri salam sehat, salam semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.